Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Sylvia dari Strenggolan. Dan di sini aku akan kembali membahas materi yang sangat menarik kepada kalian. Namun sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu. Bentar. Oke, perkenalkan nama saya Sylvia Andreas Tarenggolan dengan NIM 440 2246 kelas KS3D dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Nah, di sini kita akan mempelajari materi yang baru, teman-teman, yaitu kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi ini, baiknya kita harus tahu nih apa PWM. Apa ini PWM ya teman-teman? PWM. Jadi PWM itu sebenarnya tuh teknik sederhana untuk mengatur besar kecilnya daya pada perangkat seperti motor DC, lampu LED, heater, dan lain-lain. Meskipun controller digitalnya hanya bisa mengeluarkan sinyal on atau off, tetapi dengan PWM kita tuh bisa menghasilkan efek seperti tegangan yang bisa diatur halus. Nah, PWM itu bekerja dengan cara mengatur berapa lama sinyal on dan off dalam satu periode. Nah, satu periode ini yang disebut dengan apa ya? Atau pengaturan berapa lama sinyal on dan off ini yang disebut dengan duty cycle. Nah, semakin lama on, maka akan semakin besar daya yang akan diterima beban. Nah, dari penjelasan aku tadi, kalau semisal duty cycle-nya 80%, motor akan berputar cepat atau lambat. Nah, di sini aku kasih contoh nih biar teman-teman bisa jawab. Nah, untuk formula menghitung duty cycle itu ini teman-teman, dengan persamaan T merupakan waktu T on per T on plus T off dikali 100%. Contohnya nih, 0% ini merupakan full dari off, tinggal masukkan ke sini. 50% dimasukkan on dan off sama lama, dan 100% full on. Berarti kalau misalnya dimasukkan ke rumus ini nih teman-teman, T on-nya berarti 100% per 100% per 100 ditambah T off 0. Berarti sekitar hasilnya tuh 1 gak sih, 1%. Nah, dari yang aku jelasin ini, berarti jawaban dari pertanyaan aku tadi apa? Berarti dia cepat. Karena tuh sinyal on-nya kan lebih lama daripada off, sehingga motor menerima daya yang lebih besar. Nah, selanjutnya, aku juga mau nanya nih, ada pertanyaan lagi. Kalau duty cycle-nya kecil, berarti daya besar atau daya kecil ya? Nah, itu merupakan daya kecil teman-teman, karena waktu on-nya sedikit dibanding off dari penjelasan aku tadi. Ada juga nih ada pertanyaan aku. Kalau kita denger motor DC itu mengeluarkan bunyi nyeng gitu, itu karena frekuensi PWM-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, kalau itu biasanya karena frekuensi PWM-nya itu terlalu rendah teman-teman. Nah, sehingga motor itu menghasilkan suara akibat siklus on off yang terdengar oleh telinga kita. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang encoder tupin. Jadi teman-teman, encoder tupin ini itu merupakan perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor. Disebut tupin itu karena memiliki dua output sinyal teman-teman, yaitu channel A dan juga channel B. Maka waktu poros encodernya berputar, kedua channel A dan B ini akan mengeluarkan pulsa digital. Nah, sinyalnya itu mirip tapi munculnya tuh agak barengan. Nah, terdapat perbedaan fase di antara kedua channel tersebut. Nah, perbedaan fase inilah yang kita pakai untuk menentukan arah putaran. Nah, contohnya, jika channel A itu naik duluan, berarti porosnya berputar ke kanan tentunya. Nah, kalau jika channel B naik duluan, berarti poros akan berputar ke kiri atau counter clockwise. Nah, pulse yang keluar dari encoder itu akan dihitung oleh microcontroller untuk menghitung. Nah, berapa banyak putaran yang sudah terjadi, terus seberapa cepat motor berputar, selanjutnya seberapa jauh jarak ditempuh. Nah, dari penjelasan aku tadi, aku punya pertanyaan nih ke teman-teman. Kalau pulsa encodernya itu semakin cepat munculnya, artinya motor sedang berputar cepat atau lambat? Betul sekali, artinya motor itu berputar cepat. Maka atau karena rotasinya itu menghasilkan pulsa yang lebih rapat, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membahas kenapa sih
kita harus membahas PWM dan juga encoder to pin ini secara bersamaan. Nah, apa sih hubungannya gitu kan? Nah, PWM itu sebenarnya tuh teman-teman tugasnya itu untuk mengatur seberapa cepat motor berputar. Terus encoder to pin itu tugasnya untuk mengukur kecepatan motor dengan akurat. Jadi keduanya itu ibarat gas dan juga speedometer di motor dan juga mobil. PWM itu merupakan atau bisa disebut sebagai pedal gas, terus untuk encoder itu sebagai speedometernya. Nah, kalau kita cuman pakai PWM tanpa encoder, terus kita cuman bisa tuh menebak kecepatan motornya gitu. Tapi kalau kamu atau aku gitu, kita lah tambahin encodernya, kita bisa tahu persis pergerakan dari motor tersebut dan bisa bikin sistem kontrol yang jauh lebih presisi aja gitu. Seperti PID controller. Nah, dari hubungan tadi aku punya pertanyaan gitu. Menurut kalian lebih penting mana untuk kontrol motor tersebut, PWM atau encoder? Nice. Jadi dua-duanya itu penting ya teman-teman. Jadi kalau PWM itu akan mengatur kecepatan, sedangkan encoder itu akan mengatur kecepatan supaya sistem lebih presisi. Jadi mereka saling menghubungkan, saling membantu satu sama lain, saling berfungsi satu sama lain begitu. Nah, aku juga punya pertanyaan nih. Bisa nggak sih kita buat pengendalian kecepatan yang lebih stabil tanpa encoder? Jawabannya apa? Sulit itu teman-teman. Jadi kenapa bisa sulit? Kita tuh bisa mengatur PWM tetapi tanpa encoder tidak ada umpan balik, sehingga kita tidak tahu apakah motor benar-benar berputar sesuai yang kita inginkan atau yang diinginkan. Misal kita mau memutarnya sesuai arah jarum jam, tapi karena pengendalian atau kecepatannya uh, tidak stabil atau stabil tanpa encoder, maka dia akan berputarnya ya mungkin dia melawan arah dari yang kita inginkan atau kecepatannya tidak sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita mau kecepatannya 100, 200 gitu, 200. Tapi yang terjadi hanya 50. Kan? Berarti mereka harus saling berhubungan dan saling menguntungkan gitu. Oke.
Halo semua, kenalin nama aku Sylvia. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara kerja motor deco. Pertama-tama, kita akan mengatur constant value-nya. Di sini di constant value-nya ada seperti tanda panas seperti ini, di mana jika kita buat di sini, kita arahkan ke sini, dia mengarah ke jarum jam. Namun jika kita mengarahkan ke sebelah sini, sebelah kiri, dia akan mengarah ke berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita akan mengatur kecepatannya. Untuk mengatur kecepatannya kita bisa lihat di sini. Di arah minimum kita bisa mengganti, misal contohnya di minimum 100 dan di maksimum 100 juga. Setelah itu kita apply, lalu setelah kita apply kita langkah, lalu kita arahkan kembali.